Marius, sekali lagi shalom. Terutama kepada istri Maria Rasmin, Sister Lorraine, dan juga keluarga Boy, dan juga Tamiya, Joseph. Macam saya menangis pula. Kami memang orang baik dan sebenarnya ada sebenarnya boyfriend sini di luar sebenarnya. Sebenarnya suami adalah kawan baik juga kepada setiap Ratu Rasmin. Dia kenal dia dari jauh lagi. Sebelum dia masuk aktif, suami saya sudah kenal dia. Dan pada waktu kami duduk bersama di Kadek Pilungsang, selalu dorong cakap dorong punya the good old days, hari-hari yang baik yang lalu waktu itu. Sebelum pun mungkin dia kenal sama Ibu Lodri kan, ya jadi saya pun saya tidak rencana berdiri di sini. Tetapi pada hari saya mendengar mendiang pertama saya katakanlah brother, saya biasa panggil dia brother Rasmin. Saya dengar tentang ini karena 2 malam berturut-turut mengendalikan kebaktian penghiburan di sebelah orang sungai juga. Dan bila saya dengar pada pagi yang ketiga itu saya punya hati macam tak percaya. Jadi saya pakai cakap-cakap terus datang di sini dan tunggu. Dari jumpa sama Deacon Marius Kokus baru saya percaya bahwa dia sudah dipanggil Tuhan. Nah, sebelum kita menyembah Tuhan, dia pun sakit, rasa sakit. Saya tahu perpisahan itu sakit. Tetapi saya mau kasih tahu apa yang kami lalui pada tahun 2010 kami mulai dengan kami punya pelayanan Family Ministry Borneo atau pelayanan keluarga Borneo, dan kita mendirikan rumah doa segala bangsa di Rembongan, dan disitulah anak-anak masih kecil lagi. Jadi setelah di Nadron Boy masih lagi berapa umur Boy? 10 tahun dalam kita kan 10 tahun. Ya sekarang berapa umur Boy? 26. 27. Wah, maksudnya kan beberapa tahun sudah. Nah, jadi kami sama-sama, kami pelayanan bersama di tamu di Damongan, kami buat acara penginjilan penjangkauan bersama-sama, dan kami menjadi sangat rapat. Apalagi Brother Rasmin ini adalah juga kawan baik kepada husband saya, termasuk Deacon Marius juga. Ya, jadi kami selalu sama-sama, dan Ibu Lodri juga anak-anak. Kalau saya mau ingat, dia memang seorang pribadi yang selalu mau melayani Tuhan, selalu mengasihi Tuhan, dan selalu mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya dengar juga daripada istri kami selalu bercakap sebagai istri atau ibu, dan dia cakap dia seorang yang sangat pembersih, suka masak. Dia suka bekerja rumah itu, dan dalam hati saya alangkah baiknya kalau semua lelaki begitu. Amin. Nah, terutama yang perempuan-perempuan, amin kah? Yang kan? Ya, jadi di situ dia bermula dari bawah sebagai pekerja biasa, kemudian Tuhan angkat dia ke level yang lebih tinggi di dalam pelayanan. Dia juga bermula dari bawah, daripada zero. Mungkin kamu kenal dia seorang kaki tangan di kerajaan terus, tetapi dia mulai dari bawah dan Tuhan angkat dia langkah demi langkah. Dan Tuhan memberkati dia dengan istri yang cantik dari Keningau, dan dikaruniai 3 orang anak yang luar biasa, yang dikaruniai oleh bakat yang luar biasa, talenta daripada Bapa Surgawi. Nah, jadi itu adalah bonus. Apa yang dia ada, dia miliki sebagai seorang lelaki, suami dan bapa, sebagai hamba Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan saya juga secara pribadi sangat diberkati. Nah, dan apa yang mungkin ramai yang tidak dapat terima kenyataan, seperti juga saya terkejut. Saya tidak pernah dengar dia sakit tiba-tiba, tetapi tidak ada yang dapat menghalang rancangan Tuhan itu terjadi, dan kita harus melepaskan yang pergi pada hari ini. Pada hari esok dia akan begini now,
Saya tidak tahu kalau saya akan ada kesempatan mau katakan ini, tetapi tadi saya di luar tiba-tiba Ibu Marius cakap, bolehkah ambil bahagian sekejap? Dan saya terus berdiri. Tuhan suruh saya duduk di luar pintu ini dari tadi dan sudah datang. Tetapi ada maksud Tuhan, bukan untuk memuliakan Bapak Rasmin, bukan untuk memuliakannya, tapi memuliakan Tuhan yang ada di dalam hidup dia. Saling kala dia kembali ke rumah Bapa di surga. Amin. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang sangat baik. Bapa yang sangat baik. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Saya percaya si Boy pada hari-hari terakhir ini Bapak ada lagi bercakap sama kau kan? Boy, sungguh-sungguh lah. Itu yang cara ucapkan saya percaya. Sungguh-sungguh lah mari melayani Tuhan. Dan dia sudah membangun mesbah dalam keluarganya, melahirkan keluarga generasi yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan bersama-sama di gereja dan dimanapun berada. Jadi saya percaya itu adalah legasi yang terbaik yang kita dapat tinggalkan sebagai anak Tuhan, di mana kita mengizinkan Tuhan Yesus memakai kita dan keluarga kita membawa hadirat Tuhan dimanapun kita berada dan meletakkan Yesus sebagai ketua di dalam keluarga. Amin. Juga dalam gereja hanya Yesus yang layak disembah dan ditinggikan, karena dialah Tuhan, dialah Raja, dan dialah jalan kebenaran dan hidup. Ya, jadi saya baca satu firman tidak panjang, tetapi saya sangat diberkati tentang ini karena saya juga pernah mengalami kematian. Saya pernah bunuh diri pada umur 20 tahun, tahun 1997. Di waktu itu roh saya keluar, tetapi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau tahu pencipta saya tidak mau pergi neraka. Kalau Engkau benar ada, tunjukkanlah dirimu pada saya akan ikut Engkau sampai mati. Dan saya tetap bunuh diri. Saya gantung diri, roh saya keluar. Dan saya melihat tubuh saya di atas kaki. Dan saya tahu saya sudah mati. Saya melihat tubuh saya. Saya melihat. Dan saya katakan saya sudah mati. Memulaiku. Tapi saya katakan saya tidak mau pergi neraka. Karena waktu itu saya tidak mengenal Tuhan yang benar. Tetapi saya katakan saya tidak mau pergi neraka. Nah, kemudian dua orang berbaju putih datang dan katakan, "Come, our master waiting for you." Kita punya Tuhan, our master, Tuhan kita menunggu Engkau. Mari. Kemudian kami naik ke atas sangat cepat. Tidak lama saya sampai di Jalan Raya Emas. Dan Jalan Raya Emas yang tidak penghujung. Dan mata saya begitu terpesona. Mulut saya terenangan luas. Dan saya katakan, wah, this is heaven. Inilah pula surga. Dan kemudian saya berjalan lagi 20 meter ke depan. Dan di sekitar di kiri kanan saya itu ada 22 kaki tembok tinggi sekali. Di depan itu 22 kaki juga tembok. Kiri kanannya ada penjaga yang tinggi 22 kaki dan siapa itu malaikat. Dan malaikat ini katakan, go inside, our master waiting for you. Mari masuk ke dalam, Tuhan menunggu engkau. Kemudian mereka buka pintu, saya masuk dan mereka tutup pintu itu. Dan saya masuk di dalam. Dan di situ saya melihat tadi Jalan Raya Emas. Kali ini di lantai itu dipenuhi dengan batu permata, maksudnya dibuat dari batu permata yang berkilauan sekali. Kalau kita ada pernah baca Wahyu, maka di Wahyu itu di situ diceritakan tentang kemuliaan Tuhan di surga. Dan pada waktu itu saya melihat beberapa tua membuka dia punya topi dan melempar ke lantai, kemudian mereka menyembah. Waktu itu saya belum paham apakah arti yang mereka katakan. Tetapi kalau kita sudah baca firman Tuhan dalam Wahyu, itu dikatakan kudus, kudus, kuduslah anak domba Allah. Mereka sedang memuliakan Yesus di surga. Dan saya melihat satu pribadi duduk di atas takhta. Dan di atas takhta itu yang duduk di sana, dari tubuhnya keluar cahaya. Dan
Saya mendengar suara berkata, di tempat ini tiada matahari, tiada bulan, karena dialah cahaya, dialah menerangi seluruh tempat ini. Kemudian saya melihat kepada wajahnya, dan saya lihat wajahnya, melihat matanya penuh kasih, penuh kasih. Dan saya jatuh ke lantai, muka saya di lantai, dan saya pikir dia tidak akan datang kepada saya. Saya takut, saya bergetar. Saya katakan habis, saya bunuh diri tadi. Dan dia datang, dia pegang tangan saya, dan dia kasih berdiri saya, dan kami berhadapan seperti ini. Kemudian dia katakan, anakku, Rosia Krisnati, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke sini kalau tidak melalui aku. Dan dia kata, ikutlah akulah jalan yang lurus. Jadi saudara-saudaraku, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Yohanes 14 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 begitu jelas sekali berbicara tentang rumah Bapa yang kekal di surga, dan Yesus sendiri berada di surga. Dan saya percaya pada waktu Bapak Rasmin pulang, dia juga telah diambil, dia telah dipanggil pulang dengan diiringi oleh malaikat. Kemudian Yesus menunggu dia di surga. Ada juga Yesus yang datang ke bawah. Dan dia kata, well done my servant. Tahannya anakku, engkau sudah melaksanakan tugasmu di bumi. Sekarang waktu untuk pulang. Selamat pulang. Selamat pulang. Dia sudah kembali. Kita yang di bumi bagaimana? Jadi biarpun kita sangat berduka, dan saya sendiri pun masih sedih. Tiap kali saya mau lihatnya begitu, saya merasa menangis. Tetapi di dalam firman Tuhan berkata, di mana aku berada, kamu pun berada. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada pengharapan di dalam nama Yesus. Dan kesadaran Yesuslah yang menebus kita daripada kematian kita, daripada dosa-dosa kita, dan membuat kita lahir baru saat kita datang kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi, kita hiburkan antara satu sama lain, dan katakan apa yang sudah Tuhan selesaikan, apa yang Bapak Rasmin sudah selesaikan di bumi, kita harus teruskan. Amin. Teruskan, dan kita sambut keluarga dia, kita sambut anak-anak dia dalam doa. Kamu teruskan pelayanan, dan ingat betul-betul Tuhan kita adalah siapa? Tuhan Yesus. Dialah Tuhan yang kita sembah. Tidak ada nama yang lain. Kalau kita menyembah selain dari Tuhan Yesus, kita pasti binasa. Karena kalau kita menduakan Tuhan Yesus, kita pasti akan binasa. Jadi lihat pada Tuhan Yesus dalam segala keadaan kecil atau besar. Yesuslah yang mati untuk kita. Dialah yang memberikan kita hidup kekal di surga, dan dialah yang membawa kita kembali ke surga seperti Bapak Rasmin. Saya lihat dia, dan saya lihat keadaan dia. Saya katakan kepada istri, saya kata pada anak-anak dia, ini adalah Analia, harus kembali ke Analia, tapi dia sudah diberi tubuh yang baru di surga. Amin. Tubuh yang tidak akan lagi binasa, tetapi tubuh yang kekal di surga. Dan itulah yang kita rindukan. Suatu masa nanti kita akan bertemu di surga. Dan saya sambung lagi, saya pernah ada anak di surga. Saya pernah berguguran 5 kali, dan 1 anak yang lahir dan Tuhan panggil. Saya jumpa mereka semua di surga. Mereka hidup, mereka di surga. Dan saya melihat orang yang tua. Saya melihat bapak mertua saya meninggal 78 tahun, tapi di surga 27 tahun. Saya lihat, saya punya neighbor, saya punya jiran, meninggal 54 tahun karena cancer, dan dia meninggal umur 54 tahun. Sangat bodoh waktu dia mati. Tetapi di surga dia seperti putri. Di surga semua orang akan muda selama-lamanya, karena kita sudah kembali ke tempat pencipta kita, di rumah yang kekal di surga. Di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi
tetapi bahagia selama-lamanya bersama pencipta kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Itu saja saya mau sampaikan. Karena kita harus percaya, kita sedekah. Haleluya. Kita katakan kekuatan di hidupku. Kita mau pergi dalam Tuhan. Ibu Lorraine, we love you. Danny, Bibi, Osep. Kita katakan kepada Tuhan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menolong aku.
dengar sedikit tentang Bapak Leorang dari mereka. Setuju? Ya. Oke, jadi apakah yang paling perkara yang paling penting dari Bapak yang sudah terima ataupun pengalaman yang manis dengan Bapak? Shalom dan selamat malam. Sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan dan seluruh keluarga besar Bapak dan juga Mama. Begitu juga dengan kakak-kakak mendiang Bapak saya. Saya tidak dapat bayangkan begitu besar sokongan kalian di dalam penghormatan terakhir kepada pendiang Bapak saya. Apa yang saya ingin kongsikan dan apa yang saya ingin ingat kembali apa yang sudah mendiang Bapak saya berikan kepada saya, yaitu teladan yang baik di dalam pelayanan, di dalam tanggung jawab dia sebagai seorang lelaki, seorang bapak, dan seorang pemimpin rohani. Jadi sebenarnya saya ingin lama lagi bersama-sama dengan dia. Tapi Tuhan bisa yang dilaksanakan. Tapi saya percaya rencana Tuhan itu lebih lagi daripada yang saya mau. Amin. Sebab firman Tuhan itu sendiri bilang, rancangan Tuhan itu tidak sama dengan rancangan kita, jalan Tuhan itu tidak sama dengan jalan kita. Apa yang kita inginkan, kita maukan sangat berbeda dengan apa yang Tuhan maukan di dalam kehidupan kita. Jadi kehilangan memang ada, tetapi perjuangan itu harus diteruskan. Jadi sebagai anak sulung kepada bapak saya, mendiang bapak saya, di sini saya mengambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah berjuang bersama-sama dengan dia semasa dia masih hidup, dan saat ini kalian masih datang untuk memberi respect terakhir kepada tentara Tuhan kita di sini. Sekarang lagi, thank you for kalau mau
sampaikan di hari-hari terakhir hidupnya. Apapun cabaran tetap bertahan, seperti dia bertahan di dalam penderitaan dia mencapai garis akhir. Di dalam dia punya selama dia hidup, dia sharing yang penderitaannya dari dia kecil, pelayanan dia, apa yang dia alami, tapi dia punya perjuangan, dia tetap bertahan sampai garis akhir. Itu yang memberi kami satu kekuatan dan tanda membawa kemenangan. Banyak lagi sebenarnya yang mau sampaikan, tapi itu yang sangat bukan harta dunia, tetapi harta syurgawi. Itu yang dia pesan di hari-hari terakhir. Ya. Itulah dia, dan dia membahas ini. Dia bertahan di dalam penderitaan sampai garis akhir. Itu legacy yang dia bawa di dalam keluarga kami. Terus dari sini, thank you. Minta Rodri dan musik, kita mau berdoa untuk kamu. Tidak baik, kita mau doa. Saya takut salah seluruh cakap, tak apalah. Anda sudah kakak sama abang sekarang. Jangan kacau. Sekarang mau kamu datang depan, kita mau berdoa untuk kamu. Saya minta semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau berdoa khusus buat mereka. Dia apa lagu yang sangat dekat di hati bagian lately dan berkali lagi haleluya haleluya dibagian dia sama-sama haleluya Lord God mighty reign. Siapa bagi penghormatan untuk istri dan juga
Padamu Tuhan kami bersandar sepenuh. Haleluya. Mari kita sebagai suami yang Rodri kembali kepada Bapak, kepada anak-anaknya dari Nadia dan Jason. Bapak, terima kasih Tuhan karena mereka memilih mengembalikan pujian syukur dan kemuliaan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus, kami bersyukur ya Tuhan untuk keluarga ini. Kami bersyukur untuk kehidupan Bapak Rasmin, anakmu yang telah Engkau kami ulang kepadamu. Bapak, terima kasih karena Dia telah merayakan kehidupan yang baru bersama Engkau di surga yang kekal, di rumah yang kekal ya Tuhan, bersama pencintanya. Bapak, terima kasih pada saat ini Bapak di surga, kami sehati, sejiwa menisiarkan damai sejahtera dari surga turun atas keluarga Nadia Rasmin Tuhan, atas istrinya Rodri, anak-anaknya Larry, Lavinia dan Joseph. Tuhan, karuniakan kekuatan mereka Tuhan. Haleluya, biarlah kesehatan mereka dibaharui Bapa di surga. Damai sejahtera dari surga turun dan memenuhi mereka dari kepala sampai ujung kaki. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih karena mereka dapat menerima dan melepaskan suami Bapak mereka telah kembali kepadamu. Terima kasih Bapak, kami percaya dalam perjuangan mereka Tuhan, meneruskan kehidupan hari esok, biarpun tanpa seorang suami, tanpa Bapa di sisi mereka, tetapi Engkaulah Bapa mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kenangan manis yang telah ada, yang itu akan tinggal, segala teladan, segala berkat iman, dan juga segala peristiwa yang telah terjadi dalam keluarga ini yang membawa mereka dekat kepadamu. Anak-anak ini melihat legacy iman yang telah ditinggalkan oleh Bapa mereka, suami daripada Engkau Tuhan, melalui suami mereka, melalui Bapa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami siarkan kekuatan di jiwa mereka, emosi, bahkan kesehatan, di dalam segala aspek
aspek kehidupan mereka. Bapa, Engkau setia. Engkau akan menyertai mereka hingga hidup mereka akan berubah sama sekali menjadi berkat yang luar biasa. Dan kami percaya karena memberkati Tuhan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah ada di pikiran kami, itulah yang Engkau sediakan bagi anakmu yang mengasihi Engkau. Bapa, terima kasih sekali lagi. Kami menaikkan segala pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepadamu. Terima kasih untuk Bapak Rasmi. Thank you. Thank you for your love. Brother Rasmi, we will see you in heaven. For sure, someday. Kami akan bertemu Engkau di surga dan akan bersama-sama memuji dan menyembah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, mencipta langit bumi serta segala isinya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Amin. Mari kita nyanyi doa cinta. Haleluya. Kemau cinta Yesus selamanya. Kemau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. haleluya. Puji Tuhan. Kita minta mereka terus di sini oleh karena malam ini adalah malam terakhir kita di sini untuk kebaktian penghiburan dan besok pagi jam 8 penjian resmi akan dibawa ke Kelingau dan akan disenangikan di sana. Jadi kita mungkin malam ini kita akan buat last respect. Bagi yang tidak dapat datang besok, kita bagi yang lain, ya. Oke, kami akan kita minta